Coba bayangkan, Anda hidup di Jazirah Arab 1400 tahun yang lalu. Di sekeliling Anda hanyalah padang pasir, bukit-bukit batu, dan gurun yang membentang sejauh mata memandang. Laut bukan sesuatu yang akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab saat itu. Namun menariknya, di tengah lingkungan seperti itu, Al-Quran justru berkali-kali mengajak manusia memperhatikan laut. Bukan hanya sekali, bukan 2 kali, tetapi puluhan kali. Pertanyaannya, mengapa? Apakah laut hanya dijadikan contoh agar manusia bersyukur? Ataukah ada pelajaran ilmiah yang tersimpan di balik ayat-ayat tersebut? Yang lebih menarik lagi, banyak fenomena laut yang disebut Al-Quran baru benar-benar dipahami manusia setelah berkembangnya ilmu oceanografi pada abad ke-20. Lalu, apakah Al-Quran sedang menjelaskan sains? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Al-Quran bukan kitab oceanografi, bukan pula ensiklopedia biologi laut. Tujuan utama Al-Quran adalah memberikan petunjuk hidup. Namun, ketika Al-Quran berbicara tentang alam, termasuk laut, deskripsinya selalu selaras dengan realitas ciptaan Allah. Karena itu, ayat-ayat kauniyah mengajak manusia untuk mengamati, berpikir, dan mengambil pelajaran, bukan sekadar menghafalnya. Dan pada video ini, kita akan melihat bagaimana para mufasir menjelaskan ayat-ayat tentang laut, lalu membandingkannya dengan temuan sains modern. Bukan untuk memaksakan ayat agar cocok dengan teori ilmiah, tetapi untuk melihat bagaimana wahyu dan pengamatan terhadap alam dapat saling menguatkan. Kalau kita melihat bumi dari luar angkasa, hal pertama yang terlihat bukanlah daratan, melainkan lautan. Sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh air. Laut menyimpan sekitar 97% seluruh air di bumi. Ia menjadi rumah bagi jutaan spesies, mengatur suhu planet melalui arus laut, menjadi jalur utama perdagangan internasional. Bahkan fitoplankton di lautan berkontribusi besar terhadap oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, tanpa laut, keseimbangan kehidupan di bumi akan terganggu. Fakta-fakta ilmiah ini membuat kita semakin memahami mengapa Al-Quran memberikan perhatian besar terhadap laut. Namun menariknya, Allah tidak memulai pembahasan tentang laut dengan fenomena yang rumit. Allah justru mengajak manusia melihat manfaat yang paling dekat dengan kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 14. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar, mengeluarkan darinya perhiasan yang kamu pakai, melihat kapal-kapal berlayar di atasnya agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Perhatikan satu kata penting dalam ayat ini, sakhara, artinya Allah menundukkan laut bagi manusia. Menurut para mufasir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Muhammad Quraisyhab, ayat atau kata sakhara tidak berarti laut kehilangan kekuatannya. Laut tetap menjadi ombak besar, badai, dan kedalaman yang menakutkan. Yang dimaksud adalah Allah menciptakan hukum-hukum alam sehingga laut dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ikan dapat ditangkap, kapal dapat berlayar,
dan manusia dapat mengambil berbagai manfaat darinya. Menariknya, jika kita melihat dari sudut pandang sains modern, penjelasan ini sangat relevan. Kapal dapat mengapung karena prinsip gaya apung. Arus laut bergerak mengikuti hukum fisika yang menjaga distribusi panas bumi. Ekosistem laut menyediakan sumber pangan dan menopang kehidupan manusia. Dengan kata lain, ditundukkan bukan berarti laut menjadi lemah, tetapi Allah menciptakan alam dengan keteraturan sehingga manusia dapat memanfaatkannya tanpa menghilangkan kebesaran dan kekuatannya. Dan inilah cara Al-Quran mengajarkan sains, bukan dengan memberikan rumus, tetapi dengan mengajak manusia berpikir tentang keteraturan ciptaan Allah. Kalau kita perhatikan lebih seksama, Allah sebenarnya menyebutkan 4 nikmat besar yang lahir dari lautan dalam satu ayat ini. Dan urutannya bukan tanpa alasan. Nikmat pertama adalah makanan. Allah berfirman, "Litakulu minhu lahman thariya." Agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar. Mengapa Allah tidak hanya mengatakan ikan? Mengapa menggunakan ungkapan lahman thariya, daging yang segar? Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ungkapan ini mencakup seluruh hasil laut yang layak dikonsumsi. Ikan, udang, cumi-cumi, kerang, dan berbagai biota laut lainnya merupakan bagian dari rezeki yang Allah sediakan bagi manusia. Menariknya, sains modern menunjukkan bahwa laut merupakan salah satu sumber pangan terbesar di dunia. Jutaan manusia bergantung pada hasil laut sebagai sumber protein utama. Selain kaya protein, banyak jenis ikan juga mengandung asam lemak omega 3 yang berperan penting bagi perkembangan otak dan kesehatan jantung. Artinya, apa yang disebut Al-Quran sebagai daging yang segar bukan sekadar makanan untuk mengenyangkan perut, tetapi juga sumber nutrisi yang menopang kehidupan manusia. Namun, Allah tidak berhenti pada urusan makanan saja, karena laut ternyata menyimpan manfaat lain yang mungkin tidak langsung kita bayangkan. Allah melanjutkan, وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا, dan agar kamu mengeluarkan darinya perhiasan yang kamu pakai. Sekilas ayat ini tampak sederhana, tetapi coba kita renungkan. Bagaimana mungkin dari air asin yang tampak kosong itu lahir sesuatu yang begitu indah seperti mutiara? Selama berabad-abad, manusia menganggap mutiara hanyalah benda yang muncul begitu saja. Namun biologi modern menjelaskan bahwa mutiara terbentuk melalui proses yang sangat menakjubkan. Ketika benda asing masuk ke dalam tubuh tiram, hewan itu melapisinya dengan lapisan mineral yang disebut nacre. Lapisan demi lapisan terbentuk selama bertahun-tahun, hingga akhirnya menjadi mutiara yang bernilai tinggi. Apa yang tampak sebagai perhiasan sebenarnya merupakan hasil dari mekanisme biologis yang sangat kompleks, dan Al-Quran telah mengingatkan manusia bahwa keindahan itu pun berasal dari laut yang Allah tundukkan. Lalu Allah menyebut nikmat berikutnya, وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ, dan engkau melihat kapal-kapal berlayar membelah lautan. Hari ini mungkin kita menganggap kapal adalah sesuatu yang biasa, tetapi coba bayangkan, sebuah kapal kontainer modern dapat membawa lebih dari 20.000 peti kemas. Bobotnya mencapai ratusan ribu ton, namun ia tetap dapat mengapung dan melintasi samudra. Mengapa? Jawabannya bukan semata-mata karena kecanggihan teknologi, melainkan karena manusia berhasil memahami hukum-hukum alam yang sejak awal telah Allah tetapkan. Dalam ilmu fisika, kita mengenalnya sebagai prinsip gaya apung atau Archimedes Principle. Sementara Al-Quran mengingatkan kita bahwa semua hukum itu adalah bagian dari keteraturan ciptaan Allah. Teknologi memang hasil usaha manusia, tetapi hukum yang membuat teknologi itu bekerja adalah sunnatullah. Dan disinilah Al-Quran mengubah cara pandang kita. Ketika melihat kapal, jangan hanya mengagumi insinyurnya, tetapi kagumilah Tuhan yang menciptakan hukum-hukum alam sehingga kapal itu bisa mengapung.
Kemudian Allah menutup ayat ini dengan tujuan yang sangat menarik. Walitabtaghu min fadlih, agar kamu mencari sebagian karunia-Nya. Para mufasir menjelaskan bahwa ini mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia melalui laut. Perdagangan, perikanan, pelayaran, eksplorasi sumber daya, semuanya merupakan bagian dari karunia Allah. Hari ini, lebih dari 80% perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut. Mulai dari bahan pangan, kendaraan, hingga telepon genggam yang kita gunakan setiap hari. Banyak di antaranya pernah melintasi samudra sebelum akhirnya sampai ke tangan kita. Artinya, ketika Allah menyebut laut sebagai jalan mencari karunia-Nya, ayat ini tidak hanya relevan bagi masyarakat Arab pada abad ke-7, tetapi juga sangat relevan bagi dunia modern yang ekonominya bergantung pada jalur pelayaran internasional. Namun, setelah menyebut semua manfaat itu, Allah tidak menutup ayat dengan kalimat tentang kekayaan, bukan pula tentang kemajuan teknologi. Allah justru menutupnya dengan satu tujuan yang sering terlupakan. Wala'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Seolah-olah Allah sedang mengatakan, semakin banyak ilmu yang kamu miliki tentang laut, semakin besar pula alasanmu untuk bersyukur. Karena ilmu seharusnya tidak melahirkan kesombongan, melainkan menumbuhkan kekaguman kepada Sang Pencipta. Semakin dalam manusia menyelami samudra, semakin banyak misteri yang ditemukan. Tetapi semakin banyak misteri itu terungkap, semakin kita menyadari satu hal, bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah mengurangi kebesaran Allah. Justru Ia memperlihatkan betapa sempurnanya ciptaannya. Laut yang memberi kita makanan, laut yang menjadi jalur peradaban, laut yang memiliki keteraturan luar biasa, laut yang menyimpan kegelapan, kehidupan, bahkan rahasia yang hingga hari ini masih terus diteliti. Semuanya adalah ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di hadapan manusia. Karena itu, ketika Al-Quran mengajak kita memperhatikan laut, tujuan akhirnya bukan sekadar menambah pengetahuan, tetapi menumbuhkan iman. Sebagaimana Allah menutup banyak ayat-ayat tentang alam dengan kalimat la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka setelah mengetahui semua ini, pertanyaannya bukan lagi seberapa dalam laut itu, tetapi sudahkah ilmu yang kita miliki membuat kita semakin dekat kepada Allah? Jika jawabannya belum, mungkin yang perlu kita selami bukan hanya samudra, melainkan juga hati kita sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kalau video ini menambah wawasan dan memperkuat keimanan Anda, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga serta teman-teman, agar semakin banyak yang melihat bagaimana Al-Quran mengajak kita membaca alam semesta dengan ilmu sekaligus dengan iman. Saya Tauhid Awaludin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.